Shalom saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali pada saat ini di dalam program Berita Selamat dari Rumah dari Majelis Sinode Gereja Kalimantan dan Pengelis. Hari ini Senin 24 Maret 2025. Hari ini bersama saya Pendeta Andri Gromiko STH yang melayani Resort GK Bintang Jaya. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Roma pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-11 di bawah perikop penghukuman Allah atas semua orang. Dan sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, mari kita tundukkan kepala, kita memohon bimbingan daripada Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu, Allah yang begitu luar biasa, yang mengasihi dan memberkati kehidupan kami. Pada saat ini Bapa, kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan mengurapi hati dan pikiran hamba-Mu, bahkan setiap pendengar yang mendengarkan pemberitaan kabar sukacita ini. Biarlah melalui firman ini kami boleh semakin mengerti akan rencana Tuhan, kebesaran dan anugerah Tuhan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, sahabat BCD, dimanapun berada, silakan Bapak Ibu membuka firman Tuhan di dalam Roma pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-11. Dan pada hari ini saya tidak akan membacakan keseluruhan perikop Roma pasal 2 ayat 1 sampai ke-11 ini. Saya hanya akan membacakan Roma pasal 2 ayat yang ke-4 sebagai nas yang menjadi inti daripada perenungan kita pada hari ini. Adapun bunyi dari Roma pasal 2 ayat 4 ini adalah demikian untuk kita. Maukah engkau menganggap sepi kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengarkan kata penghukuman Allah, apa yang ada di dalam pikiran kita? Mungkin kita berpikir tentang murka Allah, tentang kemarahan Allah, tentang hukuman, dan segala sesuatu yang menakutkan dan mengerikan kepada kita. Dan itu benar Bapak Ibu dan saudara. Tetapi apakah Tuhan ingin menghukum manusia? Apa penyebabnya penghukuman itu terjadi kepada manusia? Dan bagaimanakah kita dapat menghindari penghukuman dari Allah itu? Inilah beberapa pokok pemikiran yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, penghukuman Allah adalah sebagai konsekuensi, sebagai akibat dari dosa-dosa kita manusia. Baik dosa yang kita lakukan, dosa di dalam pikiran kita, maupun dosa-dosa yang kita perbuat dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan adalah adil, dan dalam keadilannya itu Dia menuntut, Dia meminta bahwa setiap perbuatan akan menerima balasan yang setimpal. Dalam Roma pasal 2 ayat 4 tadi saudara-saudara, dikatakan bahwa tidak ada satupun manusia bisa lolos, bisa lepas dari penghukuman Allah jika tetap hidup di dalam dosa. Tetapi di sisi lain, ayat ini juga menunjukkan sisi kasih dan kesabaran Tuhan, kemurahan Tuhan. Dalam ayat 4 mengatakan kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ini ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Sekali lagi, bertobat, artinya kembali kepada Allah. Ayat ini mengungkapkan kita ini berdosa saudara-saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan itu tidak serta-merta menghukum kita, tidak serta-merta langsung menindak segala dosa dan pelanggaran kita. Tetapi karena di dalam kasih-Nya Dia memberikan kesempatan kepada kita untuk berubah dan kembali kepadanya. Nah saudara-saudara, tentu pertanyaan selanjutnya yang perlu kita renungkan adalah bagaimana hukuman itu, bagaimana penghakiman Allah itu akan terjadi kepada orang yang berdosa? Apa yang akan terjadi? Nah oleh karena itu saudara, ayat ini mengingatkan bahwa bagi mereka, bagi siapapun
yang tetap hidup di dalam dosa, hidup di dalam nafsu-nafsu duniawi ini, yang menolak kebenaran-kebenaran firman Tuhan, akan menerima murka dan hukuman Allah. Kita baca di dalam Roma pasal 2 ayat 5 yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman-hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kebenaran dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Jadi saudara-saudara, bagi mereka yang tetap hidup dalam dosa, menolak kebenaran, mereka menerima murka dan hukuman Allah. Yang kedua, bagi mereka yang mencari kebenaran dan hidup dalam iman kepada Tuhan, akan menerima hidup kekal dalam ayat yang ke-7. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Tuhan itu dalam menghukum seseorang, dalam menerapkan keadilannya, tidak seperti manusia yang tebang pilih sesuka-suka dia, tidak. Tetapi Tuhan itu akan melakukan tindakan dan keadilannya tidak melihat latar belakang Bapak Ibu Saudara, tidak melihat status apa saudara, tidak melihat kedudukan saudara, dari suku mana saudara, dari golongan mana. Setiap orang tidak akan luput, tidak akan lepas dari penghakiman dan keadilan Tuhan, sesuai dengan perbuatan kita masing-masing dalam dunia ini. Nah saudara-saudara, kalau demikian, pertanyaan yang lebih penting, mengapa Tuhan menghukum kita? Mengapa Tuhan mengadili kita? Tentu pertanyaan ini penting. Tetapi hal pertama yang harus kita ingat bahwa penghukuman Allah, keadilan Allah, penghakiman Allah, bukan berarti Tuhan itu kejam. Bukan berarti Tuhan itu kejam. Saudara, ada 3 alasan mengapa hukuman Allah akan terjadi. Yang pertama, saudara, Allah itu kudus, Allah itu suci. Allah itu tidak akan membiarkan dosa tanpa akibat. Ini adalah keadilan Allah, karena Dia kudus, suci. Yang kedua, saudara, alasannya, Allah itu ingin kita manusia ini bertobat dan kembali kepadanya sebelum terlambat. Allah memberikan banyak kesempatan, memberikan banyak waktu kepada kita sekalian melalui kasih-Nya, melalui cintanya kepada kita, melalui Yesus Kristus yang telah lahir ke dalam dunia ini, yang telah menderita untuk kita, disiksa untuk kita, bahkan mati di kayu salib, mencurahkan darahnya dan menyelesaikan perkara-perkara dosa di dalam diri Tuhan Yesus, ditanggung dosa dan kelemahan kita. Melalui Kristus yang bangkit naik ke surga, maka jaminan kepastian hidup kekal diberikannya kepada mereka yang percaya. Firman Tuhan mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa tidak melalui aku atau Yesus, tidak ada orang yang sampai kepada Bapa." Oleh karena itu saudara, ini adalah tawaran daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Tetapi sekali lagi, faktanya di dalam kehidupan banyak orang tidak percaya, banyak orang yang menolak, banyak orang yang tidak menganggap ini, menganggap remeh, menganggap enteng, menganggap tidak ada, sehingga orang hidup sesuka hatinya, hidup seenak hatinya, tanpa mempertimbangkan risiko dan keadilan Allah akan tertimpa kepada orang yang berbuat dan berpikir seperti itu. Oleh karena itu saudara, Roma pasal 2 ayat 4 ini mengajarkan bahwa Tuhan itu sabar, Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu maha pengampun, Tuhan itu juga maha murah kepada kita. Tetapi sekali lagi, ketika kita manusia terus mengeraskan hati kita, tidak mau kembali, tidak mau menyadari kesalahan kita, maka pada akhirnya setiap orang akan menghadapi keadilan dan penghakiman Tuhan. Nah saudara, pertanyaan
selanjutnya, apakah manusia bisa lepas dari penghukuman Allah? Jawabannya adalah bisa dan ya. Ada satu jalan, ada satu cara supaya kita lepas dari penghukuman dan keadilan Allah, yaitu dengan percaya kepada Yesus saja sebagai satu-satunya jalan keselamatan dan penebus dosa-dosa kita. Hanya percaya kepada Yesus saja satu-satunya jalan yang membebaskan kita, yang mengampuni dosa kita dan memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Mari kita bertobat dan percaya kepadanya. Inilah kabar baik untuk kita dan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menganggap remeh kemurahan Tuhan ini. Jangan menganggap enteng kasih dan kabar sukacita yang diberitakan dan diwartakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk bertobat, gunakanlah kesempatan itu. Mari kita berbalik dalam hidup ini. Kita hidup dalam kebenaran, hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Karena Tuhan tidak ingin menghukum kita, tetapi Dia menginginkan bahwa setiap orang kembali kepadanya. Terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi hidup saudara. Ini adalah tawaran dan kesempatan yang berharga bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Karena hanya Dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup itu. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan akan memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang di dalam dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, hari ini kita sudah diberikan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita bersyukur dalam hidup kita, dalam hati kita, bahwa di dalam Kristus Yesus ada kebenaran, ada keselamatan, ada pengampunan, ada anugerah hidup yang kekal itu. Mari kita terima tawaran itu dengan penuh sukacita di dalam kehidupan kita. Dan melalui firman Tuhan ini juga kita diingatkan bahwa penghukuman Allah itu nyata, tetapi kasih-Nya juga nyata. Jangan sampai kita mengabaikan kesabaran Tuhan dan berpikir masih banyak waktu lagi. Tidak Bapak Ibu, waktu ini terbatas, waktu ini sempit. Hari ini jika Bapak Ibu menerima kabar suka mendengar firman Tuhan, mari gunakan kesempatan itu. Mari datang kepada Tuhan Yesus Kristus dengan hati yang hancur, mengaku dosa-dosa kita dan meminta belas kasihan kemurahan hati-Nya untuk mengampuni dosa-dosa kita, sehingga keselamatan terjadi di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Jangan tunda-tunda untuk datang kepadanya. Mari gunakan kesempatan ini sekali lagi. Mari hidup dalam taatan kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya berdoa untuk kita sekalian. Bapa yang baik, Allah yang perkasa, terima kasih jika pada hari ini firman Tuhan ini didengarkan oleh siapa saja. Engkau mengetahui siapa mereka. Engkau mengetahui mereka memerlukan keselamatan daripada Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja kepada siapa saja mendengar firman Tuhan, membuka hatinya, membuka pikirannya, datang kepada mengaku dosa dan kembali kepada Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, bimbinglah kami ini, agar bahwa firman Tuhan ini kami sadar bahwa Engkau ada begitu mengasihi kami, ingin kami kembali kepadamu. Biarlah Tuhan berkati saudara-saudara kami dimanapun berada ini, sehingga melalui channel ini ya Tuhan, banyak orang diselamatkan, banyak orang diberkati, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.